Apa kabar? Senang sekali saya Sebenarnya Arif bersama dengan Bung Rocky Gerung bisa kembali menjumpai Anda semua. Kita aja obrol nih, viewer kita Bung Rocky. Ini topik yang dalam beberapa hari ini hot banget ya. Ini rencana Presiden Prabowo Subianto ini memberi tugas khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Ini menyelesaikan persoalan Papua. Ini sangat menarik ini ya, Bung Rocky ya, idenya itu. Kalau Anda sendiri setuju dengan atau tidak dengan rencana ini? Memang harus ada tugas khusus pada beliau, pada Pak Wapres, supaya ada yang akan diingat orang dari atau tentang kapasitas Pak Gibran, Pak Wapres. Kan kita tahu misalnya Pak Yusuf Kalla itu sebagai Wapres itu selalu punya keahlian di bidang negosiasi perdamaian. Jadi Pak Gibran juga sebagai pemimpin negara memerlukan keahlian khusus atau fungsi-fungsi khusus. Jadi kalau diusulkan atau diminta oleh Presiden, misalnya yang lagi diajukan supaya Gibran berkantor di Papua dan memantau perkembangan pembangunan di situ sambil berupaya untuk membaca masalah-masalah dasar di Papua, terutama kondisi politik lokal dan ketegangan yang bersumber pada perselisihan historis. Gibran pelajari itu. Kan di situ ada masalah hak asasi manusia, masalah lingkungan hidup, ada bahkan soal kedudukan geopolitik dari Papua di Pasifik, dan semua itu harusnya dibaca dengan baik oleh Gibran supaya dia dapat sertifikat khusus. Sertifikat artinya pengakuan publik terhadap sesuatu yang harusnya dilekatkan pada seseorang yang menjabat wakil presiden. Itu sebetulnya intinya. Soal kontroversi itu ya biasa aja kan. Setuju apa enggak sih? Tapi kalau Gibran mau jadi diingat orang, dia memang harus bukan berkantor di IKN seperti yang dia inginkan. Berkantor di IKN lalu fungsi apa, ngapain kan? Karena nggak ada problem di situ selain ngurus-ngurus ya, kebersihan misalnya. Tapi kalau di Papua kan itu sangat strategis. Dia bisa belajar banyak hal tentang politik internasional, bagaimana ketegangan Australia dan Indonesia, juga ada basis angkatan laut Amerika di Darwin, ada mungkin peluru antar benua yang dipasang oleh Australia karena ada ketegangan regional. Nah, semua itu diperlukan untuk memastikan bahwa ada seseorang wakil presiden yang punya kemampuan khusus atau kemampuan unik. Dengan cara itu Gibran bisa pamerkan lagi keahlian dia itu daripada pamerin sesuatu yang soal motong tebula, soal aura beternak aura farming segala macam itu. Jadi sebetulnya diperlukan betul pembuktian kapasitas, dan ini kesempatan pada Gibran, walaupun ya mungkin ini sekedar usulan yang juga belum matang atau dibatalkan atau dalam perkembangan menuju menunggu kepastian penugasan itu dari Prabowo sendiri. Kan kita baru dengar itu dari Pak Yusril dan mungkin juga belum persis apa yang dimaksud dengan bertugas di Papua. Banyak yang skeptis dan sinis memang dengan keputusan Presiden Prabowo itu. Bukan kepada keputusannya, tapi lebih karena kapasitas Gibrannya ya. Tapi saya kira saya sendiri juga sepakat ini. Ya harus diberi tugas dong ya. Sudah mendapat fasilitas negara yang berlimpah gitu ya, sebagai wakil presiden. Masa kemudian cuman kerjaannya bagi-bagi skincare aja. Ya memang lebih banyak yang bersifat satira sebetulnya. Kan orang menganggap memang Gibran kapasitasnya apa, ngerti nggak politik luar negeri, ngerti nggak cara mengupayakan perdamaian atau mengupayakan keadilan di Papua, ngerti nggak local culture, ngerti nggak macam-macam. Tetapi kan Pak Jokowi udah berkali-kali datang ke Papua dan banyak betul uang APBN yang diinvestasikan di situ. Jadi masuk akal kalau orang menginginkan supaya Gibran lah yang memantau perkembangan pembangunan di sana. Gibran lah yang meneruskan ide-ide perdamaian di situ. Gibran lah yang harusnya jadi memediasi itu
mediator untuk soal-soal hak asasi manusia. Tapi tentu keseriusan itu, karena masalah Papua sangat serius, juga memang tidak cukup kalau seorang menteri aja, Menteri HAM misalnya di situ Pak Pigai, atau Menteri Pertahanan Pak Syafri, atau Menteri Hukum Pak Yusri. Harus orang yang berkapasitas, berkedudukan tertinggi. Tapi nggak mungkin Pak Prabowo karena dia adalah presiden. Jadi udah betul kalau Pak Gibran sebagai orang kedua ada di Papua, dan ya belajar berdiplomasi di situ. Dan kemampuan itu kan mesti diuji, kemampuan seseorang mesti diuji. Nah, Papua ada tempat terbaik untuk menguji kepemimpinan, kesabaran, ketekunan, dan terutama pengetahuan tuh. Jadi sekali lagi kita usulkan Pak Gibran itu berkantor di Papua sampai 2029, supaya kalau balik ke Jakarta sudah punya dengan pengalaman, sehingga kalau nanti mau jadi calon presiden jangan lagi sekedar mengolok-olok lawannya atau nyari-nyari isu di bawah meja. Ini serius nih, walaupun terdengar banyak sinisme, tetapi kita mau supaya pola itu, artinya sebetulnya secara umum mereka ingin jadi pemimpin terjun ke dalam wilayah di mana kepemimpinan diperlukan tuh. Di belakang meja ya boleh kalau mengatur konsep, tapi kalau mau negosiasi juga mesti betul-betul bertatapan wajah dengan sebagian dari masyarakat Papua yang masih menginginkan status self-determinasi untuk Papua, apalagi kalau isunya Papua Merdeka misalnya, kan itu mesti ada satu pengetahuan sejarah yang panjang supaya isu itu bisa diduelkan secara argumentasi itu. Dan kemampuan-kemampuan ini kan ada kemampuan untuk menghidupkan wacana bahwa Indonesia mampu untuk mengasuh dan berdamai dengan diri sendiri. Lalu saudara-saudara kita di Papua mengerti kembali sejarah menyatunya Papua ke dalam wilayah Indonesia ketika setelah kemerdekaan masih ada upaya dari Belanda untuk menguasai Papua. Jadi semua itu kan soal historis. Jadi sekali lagi kapasitas itu yang diperlukan, kapasitas berpikir taktis dan kapasitas berpikir humanis. Kalau saya amati ya, ini dari opini publik ya, terutama. Jelas yang kontra dengan keluarga Jokowi banyak yang sinis, tapi ada yang banyak juga yang mendorong. Oke, nggak apa-apa, ini sebagai sebuah ujian, tunjukin benar kalian bisa atau bukan kalian, maksud saya Gibran itu pantas nggak dia diberi tugas itu. Dan tapi kalau saya lihat dari para pendukung Pak Jokowi kelihatannya banyak sekali keberatan, karena kita bisa menduga keras bahwa aduh berat, ini tugas yang sangat berat yang tidak mungkin bisa ditunaikan dengan baik. Salah satunya misalnya pernyataan Pak Tito, meskipun dia tidak menolak, tapi secara eksplisit kita tahu lah ini ya, secara implisit maksud saya dia tahu bahwa Gibran ya ini terlampau berat tugas ini, makanya dia menyatakan nggak harus berkantor di Papua itu. Nah sekarang muncul spekulasi, apakah Gibran mau atau bersedia untuk ke Papua? Bagaimana kalau dia menolak misalnya? Bagaimana kalau pada akhirnya ada nego-nego dengan Pak Jokowi, lalu Pak Jokowi merasa bahwa Gibran sebenarnya di IKN aja, lalu keputusan itu dibatalkan atau belum bisa disempurnakan, sehingga Pak Yusril misalnya menarik lagi isu ini dari percakapan publik. Tetap kendati dia udah ditarik percakapan publik, tetap orang akan ajukan pertanyaan kritis. Kenapa batal Gibran ke Papua? Apa dia nggak punya kapasitas? Apakah dia takut ada di Papua? Apakah dia merasa harus menjaga konstituennya di Jakarta karena dia lagi dirudung oleh isu pemaksulan segala macam? Kan ini kompleksitasnya ada di situ. Tetapi bagus kalau soal-soal semacam ini dibicarakan secara terbuka, bahwa pemimpin harus diuji kapasitas kepemimpinannya di dalam situasi-situasi krisis. Dan itu yang mungkin sekali Pak Prabowo memang baru mengajukan itu sebagai wacana, tetapi publik menganggap bahwa ya memang mesti diuji beliau sebagai wakil presiden. Kalau zaman Pak Yusuf Kalla, jelas Pak Yusuf Kalla jadi tokoh perdamaian, soal Aceh, soal Palu, segala macam itu. Jadi konflik politik yang merembet menjadi konflik ideologi itu memerlukan kematangan intelektual dan kematangan mental. Dan
Pak Yusuf Kala waktu itu memperlihatkan kapasitas beliau. Jadi wakil presiden akan diingat juga. Karena ya Pak Yusuf Kala kan cuma wakil presiden. Iya, tapi Pak Yusuf Kala menjalankan tugas yang betul-betul dipercayakan sepenuhnya oleh Presiden SBY. Dan kemampuan-kemampuan ini yang justru hendak ditagihkan pada Pak Gibran. Tentu Pak Jokowi sudah memberi advice mungkin pada Gibran supaya ya itu terlalu berat, supaya jaga kandang dulu atau jaga posko dulu atau jaga kantor dulu, karena jangan-jangan minggu ini mulai diproses soal pemaksulan sehingga kalau tidak di Jakarta justru para relawan tidak memperoleh kesempatan untuk konsolidasi melawan mereka yang hendak memaksulkan Gibran, itu para purnawirawan. Jadi sekali lagi kita cuma bisa membayangkan bahwa kapasitas Gibran itu memang pada akhirnya akan minta diuji atau harus diuji itu. Kalau di Papua belum layak, mungkin di tempat yang lain tuh, atau menyelesaikan sesuatu yang merupakan tugas khusus oleh Presiden Prabowo. Sekaligus Presiden Prabowo tentu ya nggak mungkin kita usah katakan Prabowo lagi menguji, tetapi demi efisiensi, karena Presiden Prabowo pasti akan banyak bolak-balik ke luar negeri selama 5 tahun ini, mungkin mengurus BRICS supaya Indonesia bisa jadi pemimpin dari Global South, juga banyak isu konsolidasi politik global setelah capek dengan perang Timur Tengah, lalu ada masalah dengan pembagian fakta, entah itu fakta perdamaian atau fakta militer di dalam sistem global yang penuh turbulensi hari ini. Jadi semua itu yang kita maksudkan sebagai pembagian kerja. Presiden Prabowo akan mengurus legitimasi beliau, terutama kepemimpinan beliau untuk ikut dalam perdamaian dunia, dan wakil presiden seharusnya mengambil beberapa peran strategis khususnya di Papua misalnya. Harusnya soal penugasan ke Papua ini kan merupakan hal yang bagus ya, seperti saya sebut tadi dan ada juga nyatakan tadi, ini sebagai tahapan dan bahkan ujian kalau dia mau naik kelas gitu. Tapi kalau menimbang situasinya Jokowi saat ini, Jokowi bersama keluarganya, ini jelas jadi beban baru. Setelah soal yang sampai sekarang ijazah palsu yang masih nggak keren kecenderungannya bagaimana, kemudian soal pemakzulan Gibran yang terus berlanjut, dan juga kasus Bobi Nasution ini berkaitan dengan OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap orang dekatnya dari Bobi Nasution. Memang ada tumpukan beban pada keluarga Pak Jokowi. Ada usulan pemaksulan anaknya Pak Gibran, ada problem yang masih terus jadi sensasional soal ijazah Pak Jokowi. Sekarang ada isu baru Pak Wapres Pak Gibran akan ditugaskan ke Papua. Nah semua ini kan jadi orang anggap apa ini plot dari alam semesta, sehingga beban itu tiba-tiba bertumpuk di keluarga Presiden Jokowi. Tapi sekali lagi kita mesti melihat konsekuensi-konsekuensi dari kepemimpinan Pak Jokowi. Konsekuensi-konsekuensi dari diajukannya atau diloloskannya Gibran melalui Mahkamah Konstitusi. Konsekuensi-konsekuensi dari dipasangkannya Gibran ke Pak Prabowo. Kan semua ini ujian kepemimpinan sebetulnya. Jadi semua yang bersifat ujian kepemimpinan yang mesti dilalui itu, bahwa itu kemudian menimbulkan ketidakstabilan psikologi Pak Jokowi sebagai kepala keluarga yang harus mengurus macam-macam hal. Juga ada soal Bobi Nasution yang kelihatannya akan dipanggil, diperiksa, atau bahkan mungkin siap-siap tersangka di dalam kasus yang melibatkan beberapa aparat beliau di Sumatera Utara. Ya semua itu kan menyangkut isu-isu publik yang mau tidak mau akan melibatkan atau menghidupkan kembali atau mengingatkan kembali perjalanan politik dan dalam tanda petik kelakuan politik Presiden Jokowi yang membangun dinasti. Nah sekarang dinastinya itu mulai terlihat berantakan. Jadi itulah konsekuensi. Tidak perlu disebut ini karma atau semacam sunatullah, bukan. Ini adalah pulihnya ingatan publik, sehingga isu-isu yang tadinya bisa didiamkan karena Presiden Jokowi masih berkuasa, sekarang isu itu tiba-tiba muncul ke permukaan. Bukan muncul tiba-tiba sebetulnya, mulai dicicil untuk dimunculkan sebagai isu publik. Dan isu publik harus diselesaikan.
supaya tidak ada beban buruk dalam sejarah kita di mana seolah ada impunitas kalau masih berkuasa, dan bahkan setelah berkuasa masih tidak tersentuh hukum. Jadi segala hal yang menyangkut kebersihan politik justru mulai ditagih hari-hari ini oleh masyarakat sipil terutama terhadap mantan Presiden Jokowi, Yunto keluarganya. Kira-kira itu analisis. Salam makan sehat. Salam makan